Tapi asal kalian tahu, malahan petunjuknya itu datang dari foto yang dikirim dalam Poa ini sendiri, guys. Seperti apa fotonya mungkin akan membuat kalian sedikit merinding ya. Bayangkan kalian melihat ini di gunung yang seharusnya tidak ada manusia. Halo guys, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah klik video Pitopang Story ini. Nah, kali ini aku spesial pakai batik ya guys, karena aku orangnya memang sangat-sangat suka batik ya, apalagi batik yang sangat bercorak dengan hitam gitu. Aku suka batik yang berwarna hitam. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan bikin kalian makin muak, nah kita akan membahas sebuah kasus. Kali ini adalah kasus orang hilang yang hilangnya itu di gunung ya, kalau kita bisa bilang ya, dan tepatnya itu berada di kota Oahu, Hawaii. Bilangnya gimana sih? Oahu kali ya, tapi aku bilangnya Oahu aja deh ya biar lebih gampang gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, so let's go. Nah, sebelumnya aku mau kenalin ke kalian dulu siapa ini orang yang akan kita bahas di video kali ini guys. Nah, orang yang kita akan bahas kali ini adalah Dylan Poa. Dia adalah pemuda yang berusia 18 tahun asal Big Island di Hawaii. Dan dia ini adalah anak yang hobi dan sangat gemar untuk mendaki gunung. Itu hobi itu adalah hiking. Dia sangat bersuka dengan sesuatu yang berbau dengan alam. Sebagai orang yang gemar hiking dari kecil, tentu dia ini adalah orang yang sangat berpengalaman guys. Tapi ternyata hobinya inilah yang akan membawa dia pada akhir bab kehidupan dia sendiri. Hingga pada akhirnya pun, setelah aku membuat video ini pun, aku terus mencari informasi, jasad dia pun bahkan belum ditemukan sampai saat ini weh. Bayangin, sampai saat ini nih belum ditemuin. Semua ini terjadi pada Februari di tahun 2015. Saat si Dylan ini penasaran dengan sebuah gunung yang saat itu sudah dilarang atau sudah ditutup oleh pemerintah setempat. Dan nama pendakian ini adalah Haiku Star, atau dengan nama lain itu adalah Stairway to Heaven guys, jalan menuju surga. Nah, buat yang belum tahu apa itu Haiku Star, itu adalah jalur pendakian terkenal di Oahu, Hawaii yang memiliki sekitar 3.922 anak tangga, yang awalnya anak tangga ini yang dibuat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat guys pada tahun 1942 untuk akses ke stasiun radio militer pada tahun itu. Nah, jadi kan udah lama sekali itu tangganya. Nah, jadi jalur ini menjadi populer karena memiliki pandangan panorama yang sangat indah. Tapi karena kasus keamanan dan demi menjaga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, jalur ini pun ditutup sejak tahun 1987. Nah, singkat cerita nih, Dylan yang tinggal di Big Island Hawaii, dia ini sedang berkunjung nih ke rumah neneknya yang berada di Oahu. Nah, kebetulan nenek yang tempat tinggal neneknya ini dekat dengan jalur pendakian yang akan dia daki nantinya. Nah, karena dekat dengan rumah nenek ini, semakin tinggi lah tuh penasaran si Dylan ini untuk mendaki gunung yang saat ini dilarang oleh pemerintah setempat. Selain dilarang oleh pemerintah setempat, tempat ini pun juga dia kan dikenai sanksi nih kalau ketahuan sama pemerintah setempat. Kalau ada orang mendaki dan mereka ketangkap oleh pihak penjaganya, mereka akan dikenakan denda. Dendanya itu sebesar $1.000 guys. Kalau dirupiahkan berapa tuh ya? Nanti kita bikin aja di berapa ya, berapa itu $1.000. Tapi nenek Dylan ini sudah melarang nih. Dia udah ingatin cucunya, udahlah nggak usah didaki karena itu sudah dilarang oleh pemerintah setempat. Kau jangan bandel lah, dikata neneknya ini. Dia memperingati si Dylan ini lagi. Tapi karena yang namanya anak muda ya, dan dia masih berusia 18 tahun, tentu dia tidak terlalu menghiraukan pesan dari neneknya ini guys. Ya kayak kalian dulu lah, kalau dibilangin sama mama kalian pasti agak melawan kalian sedikit kan. Sama si Dylan juga kayak gitu dia. Nah, akhirnya dia mulai tuh keluarkan tekad dia tuh untuk mendaki Haiku Star pada keesokan harinya. Nah, satu hari sebelum melakukan pendakian, si Dylan ini membuat status lah di Facebooknya. Dia menulis sesuatu di Facebooknya tentang pendakian yang akan dia lakukan ini.
Nah, setelah dia buat status itu di Facebook, banyaklah tuh teman-teman dia yang mulai melarang dia tuh di kolom komentar. Ada yang bilang bahwa jalur itu sangat angker. Terus ada yang bilang juga kalau jalur itu sudah sangat lama ditutup dan dengan kondisi jurang yang sangat tajam di kiri kanannya. Tapi si jalan ini dia tetap bersikeras nih. Dia bilang dia akan menemukan jalur lain yang seharusnya itu tidak terkena sanksi hukum. Akhirnya dia menemukanlah jalur alternatif lainnya itu yang berada di Moana Loa Valley, guys, yaitu jalur lain yang berada di sebalik jalur utamanya ini. Tapi jalur Moana Loa Valley ini adalah jalur yang sangat sulit dan sangat curam. Pada 26 Februari di tahun 2012, akhirnya Dylan pun berangkat pagi-pagi hari pergi mendaki gunung Highcuster ini, weh. Dia berangkat sendiri tuh ke jalur pendakian ini nih. Tapi sebelum berangkat itu dia sempat nih mengirim foto ke keluarga atau yang mengirim foto ke nenek dia yang ada di rumah. Karena saat itu dia berpamitan dengan neneknya ini. Tanpa kalian sadari pun, foto inilah yang akhirnya akan menuntun dia ke misteri-misteri tentang hilangnya dirinya ini sendiri. Teruslah tuh dia mengirim foto tentang perjalanan dia selama mendaki ini. Mulai dari foto alam, mulai dari foto tangganya, bahkan foto-foto selfie dia sendiri juga dia kirim tuh ke nenek dia atau ke keluarga dia. Nah, sambil mengirim foto itu, saya didengar dari info dari neneknya, si Dylan ini terakhir kali mengirim foto itu pada pukul 11 siang. Nah, pada pengiriman foto jam 11 siang itulah menjadi komunikasi terakhir Dylan ini kepada neneknya. Tapi setelah lama terakhir dia mengirim foto itu, dia sudah tidak ada kabar lagi nih kan, gitu. Sudah tidak ada komunikasi lagi nih dengan neneknya ini. Dan pihak keluarga Dylan ini pun mulai panik. Nah, hingga pada keesokan harinya keluarga ini masih menunggu kabarnya, tapi sudah tidak ada kabar lagi. Dan akhirnya dia melaporkan kepada pihak kepolisian yang ada di kota setempat. Dan Dylan pun dinyatakan hilang. Nah, hilang kan? Karena dilaporkan hilang, akhirnya mulailah tuh dilakukan pencarian terhadap Dylan Pua ini, guys. Mulai dari pemadam kebakaran, kepolisian, relawan, bahkan komunitas drone pun mulai tuh melakukan pencarian terhadap dirinya ini. Pencarian Dylan ini pun berfokus pada lokasi terakhir jaringan handphone dia itu. Namun setelah melakukan pencarian ke tempat terdeteksinya HP Dylan ini, tapi masih belum ditemukan tuh jejak-jejak tentang si Dylan ini. Udah mulai tuh ditelusuri sama pihak-pihak kepolisian atau pemadam kebakaran atau pihak-pihak keluarganya lah gitu. Tapi memang betul-betul tidak ada jejak, dia memang betul-betul hilang seperti ditelan bumi. Namun nih ada laporan nih dari 2 orang pendaki. Mereka ada mendengar teriakan meminta tolong dari lembah Moana Loa Valley. Yang Moana Valley ini lokasinya itu sangat sempit, sekitar 1 meter, bahkan dengan jurang yang berada di sisi kiri dan kanannya. Namun setelah dilakukan pencarian di tempat pendaki-pendaki yang melaporkan mendengar teriakan itu, tetap saja hasilnya nihil. Si Dylan tidak ditemukan di tempat itu. Setelah 5 hari melakukan pencarian terhadap Dylan ini, akhirnya pun pencarian pun dihentikan oleh pihak-pihak berwajib. Namun keluarga, relawan, pasukan pendaki yang lainnya, hingga operator drone itu masih tetap nih melakukan pencarian terhadap Dylan Pua ini, guys. Mereka mulai tuh mengambil foto, mengambil video dengan resolusi tinggi yang berada di sekitar gunung-gunung ini. Tapi tetap saja hasilnya itu nih tidak ada jejak atau tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengarah ke lokasi Dylan Pua ini. Nah, tapi asal kalian tahu, malahan petunjuknya ini berasal dari foto yang dikirim Dylan Pua ini sendiri. Seperti apa fotonya mungkin akan membuat kalian sedikit merinding ya. Bayangkan kalian melihat ini di gunung yang seharusnya tidak ada manusia. Dan seperti inilah fotonya. Foto ini terlihat seorang pria misterius yang sedang berlari ke arah Dylan Pua ini. Fotonya ini memang dia agak jauh nih dari lokasi Dylan Pua ini, guys. Tapi inilah yang harusnya menjadi petunjuk untuk menemukan Dylan Pua ini. Akhirnya keluarga Dylan Pua pun mulai nih
menyebarkan foto yang mereka temukan ini. Akhirnya keluarga Dallin Pua pun menyebarkan foto ini guys, berharap ada orang yang mengetahui siapa pria yang ada di foto ini. Tapi sampai sekarang pun pria yang ada di foto itu identitasnya tidak pernah ditemukan, atau tidak ada yang tahu siapa pria itu, pria yang ada di saat Dallin Pua ini menghilang. Apakah dia pria yang hanya kebetulan lewat atau hanya orang yang kebetulan terfoto oleh Dallin Pua ini? Tapi tidak ada yang tahu, belum ada jelas. Karena sampai sekarang pun mayat Dallin Pua ini tidak pernah ditemukan. Hingga video ini aku buat di tahun 2025. Nah, bagaimana pandangan kalian tentang kasus hilangnya Dallin Pua ini? Kalau dari aku pribadi, itu kayak dia memang sepertinya diculik sih oleh orang yang ada di foto itu. Melihat dengan pakaian dia yang lusuh, dia itu seperti orang yang sudah hafal jalur atau trek yang ada di gunung itu guys. Nah, untuk siapapun aku berharap sama kalian, selalulah hati-hati, selalu waspada, apalagi yang namanya berhubungan dengan alam, karena kita tidak tahu seberapa kuat alam itu. Nah, sekianlah kasus yang aku bahas tentang Dallin Pua ini. Bagi kalian kalau ada yang mengetahui info tentang story ini, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian ke aku. Mungkin kalian bisa komen, kalian akan aku kirimkan nomor WhatsApp atau email untuk mengirim cerita yang ingin kalian ceritakan ke aku, dan kita akan bahas di channel aku ini. So, jangan lupa subscribe dan terus pantengin Pitopang Story. Bye bye.